Shalom. Iya. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 4, Saudara ya. Ayat 1 sampai 4 kita baca secara bertanggapan lebih dahulu. 1 sampai 4 nanti ada bagian yang akan kita baca lagi. Saya ayat pertama. Di Alkitab tertulis Ribka dipinang bagi Ishak, saudaraku ya. Ayat pertama, adapun Abraham sudah tua, telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Silakan. Supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan Allahmu yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ayat 10, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari onta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikian ia berangkat menuju Azam Mesopotamia ke kota Nahor. Lanjut. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allahku, Tuhan Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Lanjut, kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan onta-ontamu juga aku beri minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Lanjut. Anak gadis itu sangat cantik, parasnya seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Jawabnya, minumlah Tuan, dan segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Kemudian segeralah dituangkan air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlanda ia sekali lagi ke sumber air untuk menimba, dan ditimbanyalah untuk semua onta orang itu. Lanjut. Setelah onta-onta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang yang setengah 10 sikal emas beratnya. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, berseru serta berkata, terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih setianya dan kesetiaannya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Demikian firman Tuhan. Hari ini temanya 3 kali kebaktian doa malam ini sama, yaitu bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Tema ini nggak pernah basi ya. Semua orang ingin tahu apa itu kehendak Tuhan. Semua orang ingin tahu. Ini pacarku kehendak Tuhan bukan. Ini dagangku kehendak Tuhan bukan. Ini aku mau kuliah ke universitas itu, kehendakmu bukan. Kami mau pindah ke luar negeri, kehendakmu bukan. Setiap orang percaya selalu ingin untuk mengetahui kehendak Tuhan. Begitu. Kita doa di sini pun demikian. Selalu tanya Tuhan, benar gak ini? Kita doa, kita puasa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dalam perjalanan iman orang percaya, saudaraku, ingat saudaraku, bukan saja yang kita kenal hanya kehendak Tuhan, tapi ada juga kehendak diri. Ada kehendak Tuhan, kehendak diri, kehendak setan. Ada. Kalau kita nggak teliti, kita menjadi kabur di dalamnya. Masih ingat apa yang saya pernah jelaskan? Kehidupan orang percaya ketika dia berusaha mengenal kehendak Tuhan di dalam doa dan puasanya, dalam permintaannya kepada Tuhan, bisa terjadi yang begini. Saya sudah sering kasih ilustrasi. Kita minta A, Tuhan kasih A. Bisa. Apa yang kita mau, Tuhan mau. Alangkah indahnya hidup ini. Tapi hidup tidak hanya itu loh. Harus pintar anak Tuhan sekarang. Hidup
Iman orang Kristen harus benar-benar baik, saudaraku. Apa yang aku mau, Tuhan mau. Bukan hanya itu, ada nomor 2-nya. Apa yang aku mau, Tuhan tidak mau. Oh, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Apa yang aku mau, Tuhan tidak mau. Aku minta B, Tuhan kasih C. Bisa terjadi. Karena Tuhan jauh lebih pintar dari kita. Tuhan jauh lebih tahu dari kita. Yang kita lihat dalam keadaan sekarang menurut kita itu baik. Tuhan lihat enggak baik, masa depan berbahaya. Kita belum lihat. Contohnya, kasih contoh. Ini pun saya sudah sering jelaskan. Anak kita umur 12 tahun, papa minta 200.000. Saudara kasih. Beli buku kayak beli apa, atau dia mau bawa untuk jajan, kasih. Besok dia datang lagi. 12 tahun ini, papa aku minta 12 juta. Saudara kasih? Nih 12 juta. Itu bodoh kita. Ngapain kamu nak 12 juta? Ngapainnya 12 juta? Kamu gak ngerti uang ini mau diapain sebanyak gitu. Nanti jadi nakal, jadi apa. Kita orang tua lebih berhikmat, tahu uang itu berbahaya bagi anak ini. Dia belum tahu bahayanya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga gitu. Waktu kita minta kepada Bapak tahu. Jangan. Kamu belum tahu resikonya, bisa terjadi. Tetap aja kadang-kadang kita bandel. Begitu. Jadi apa yang kita mau, bisa saja Tuhan tidak mau. Contoh, seorang laki-laki ingin menikah. Dia mau dapat istri yang sesuai yang dia mau. Tuhan, aku mau istri yang cantik, pintar, langsing, imut-imut. Dia mau itu. Karena zaman lagi susah. Yang imut-imut untuk apa? Efisiensi. Saudaraku, beras dikit, minum dikit, kan irit semua, saudaraku kan. Aku mau yang imut-imut, yang mulutnya kecil, begitu. Ribut pun aku menang, karena doel gede, saudaraku, ya kan. Aku mau yang kecil. Kita mau kan? Tuhan nggak mau. Karena Tuhan jauh lebih tahu. Pemuda ini orangnya pemberang, emosional. Kalau sudah marah, sudah ribut, siapapun dia pukul. Di rumah dia banting. Ini Tuhan tahu model orang ini. Gak boleh apa yang dia mau itu tidak boleh dikasih. Dikasih istri yang imut-imut, kok dia marah, istri kayak gitu kecil-kecil, mana tahan. Nikah 2 tahun mati, dipukul terus. Tuhan bilang, tidak boleh, enggak cocok. Begitu. Tuhan kasih yang apa? Yang gede. Badannya gede, matanya gede, giginya gede-gede. Tahan pukul 25 tahun tidak mati. Dipukul malah senang. Pukul lagi Pak. Nah, rasain. Saudaraku. Kadang-kadang Tuhan begitu. Apa yang kita mau, Tuhan mau. Makasih Tuhan. Ingat. Kadang-kadang yang kita mau, Tuhan tidak mau. Ada lagi yang nomor 3. Yang kita tidak mau, Tuhan mau. Lebih sulit doanya. Puasanya perlu 100 hari itu. Saudaraku. Yang kita tidak mau, Tuhan mau. Nah, yang tadi itu. Dikasih yang gede-gede, ini aku nggak suka punya. Kan begitu. Tuhan ngomong. Udah jatuh cinta kita. Kok bisa aku jatuh cinta sama malaikat ini ya? Kok begini? Kan begitu. Tuhan mau, bohot kata orang. Kenapa? Nah, itu lebih sulit. Bertentangan dengan keinginan. Itu susah loh. Susah sekali itu. 3 hal dalam hidup orang percaya ada. Maka mengenal kehendak Tuhan menjadi penting. Alangkah bahagianya kalau hidup ini boleh mengenal kehendak Tuhan. Mulai. Pak Antoni, kalau demikian, apakah kita bisa mengenal kehendak Tuhan? Jawabnya bisa, tapi tidak gampang. Mengapa mengenal kehendak Tuhan tidak gampang? 1, Tuhan itu pencipta, kita ini ciptaan, Tuhan itu besar, kita kecil. Tuhan gampang ngerti kita nggak gampang ngerti Tuhan. Begitu. Yang kedua, Tuhan itu suci, agung, dan mulia. Kita orang berdosa. Walaupun kita sudah ditebus. Orang Kristen masih bisa bohong nggak? Bisa. Ya kan?
Tuhan suci. Ngerti pikiran Tuhan yang suci itu susah loh. Begitu. Jadi mengerti kehendak Tuhan bisa, tapi tidak gampang. Lanjut. Kalau begitu, bagaimana caranya, Pak? Mengerti kehendak Tuhan harus dimengerti. Cara mengetahui kehendak Tuhan adalah bersifat progresif dan dinamis. Saya akan jelaskan dua istilah ini. Progresif artinya mengetahui kehendak Tuhan butuh waktu, harus digumuli. Tuhan mau kasih tahu kita, tapi dia juga mau kita terlibat di dalamnya. Gak boleh, aku mau pacaran nih Tuhan. Pokoknya ini yang mau saya pacaran ini sudah 150% kehendak Tuhan ya. Benar ya Tuhan, baru aku mau pacarin. Mana bisa? Butuh proses, langkah dulu, kenalan dulu. Kan begitu? Baru mulai mengerti kehendak Tuhan bersifat progresif. Bisa makin jelas atau makin kabur. Begitu. Gak ada orang tiba-tiba pokoknya udah jamin baru. Mana? Jadi imannya taruh di mana? Pakai iman, pakai logika, pakai perasaan, semua pakai untuk mengenal kehendak Tuhan. Bersifat progresif. Makin lama, makin mantap. Bisa. Waktu pacaran ini udah mulai suka, udah kenalan. Nah, udah mulai suka. Kehendak Tuhan bukan... Udah pacaran 2 tahun, saya bilang kehendak Tuhan 40%. 60-nya di mana Pak? Di pernikahan. Nanti udah nikah 3 tahun, makin sayang, makin cinta. Naik dia, jadi 60. Ya, menikah lagi, apalagi umur usia pernikahan lebih tinggi lagi. 5 tahun kemudian makin sayang, jadi 75. Bisa mundur nggak? Bisa. Kapan? Waktu ribut nanti. Waktu dipukul sama suami, dulu pacaran baik banget. Kok sekarang galak bukan main ya? Kok jadi turun jadi gocap kehendak Tuhannya? Ini jangan-jangan tulang kaki ini Pak. Bukan tulang rusuk, tulang kaki ini. Kok galak banget begitu? Pergumulan sampai kapan? Seumur hidup. Progresif. Nah, yang disebut dinamis apa? Pengenalan akan kehendak Tuhan disebut dinamis, artinya cara Tuhan memberitahu kepada kita kehendaknya dengan bermacam-macam cara. Pakai tanda-tanda enggak Pak? Iya. Gitu. Tanda apa aja Pak? 1001 macam cara. Ya. Setiap orang Tuhan mau menyatakan dengan caranya Tuhan. Begitu. Masing-masing punya caranya. Saya kasih contoh. Lewat mimpi boleh enggak Pak? Selalu kalau ditanya, bisa nggak mengerti kehendak Tuhan lewat mimpi? Jawabnya bisa, tapi tidak baku, tidak boleh jadikan doktrin. Ya. Bisa nggak Pak mengerti kehendak Tuhan lewat damai sejahtera? Bisa, tapi tidak boleh baku. Contoh-contoh. Ada orang mengenal kehendak Tuhan lewat mimpi. Oke, tapi tidak boleh semua kehidupan kenal kehendak Tuhannya lewat mimpi. Bahaya, jadi sesat. Anaknya mau sekolah di SMA apa? Mama ini mama, tunggu ya. Apalagi? Papa mau dagang apa ya Ma? Tunggu juga. Ini anak satu lagi mau sekolah ke luar negeri di negara mana? Ma, tunggu. Mama tidur dulu ya. Semua mama tidur dulu. Bahaya, sesat nanti. Gak boleh. Dikit-dikit tidur. Mau mimpi, bahaya. Bisa, tapi tidak boleh jadi waku. Boleh gak mengenal kehendak Tuhan lewat hati yang damai, sukacita? Bisa. Tapi tidak baku. Ada satu jemaat, Pak, ini suamiku ini. Suamiku, dulu aku pacaran, cara mengerti kehendak Tuhannya, asal ketemu dia, hatiku damai sukacita, Pak. Bisa nggak itu kehendak Tuhan? Bisa. Suaminya itu, dari dulu, ini rambutnya sudah nggak ada, botak. Jadi terang benderang, ya lihat pasti sukacita, terang terus, begitu. Nah, bisa. Tapi boleh nggak itu menjadi satu doktrin yang pokoknya sukacita kehendak Tuhan? Belum tentu. Coba beli rumah. Pergi cari rumah yang kecil. Sumpek rumahnya, masuk ke dalam. Sukacita enggak? Enggak, sumpek, susah napas. Gimana sukacita? Cari rumah yang lain, yang gede banget. 5 miliar. Semua kita masuk, pasti sukacita. Aduh, ademnya. Mana duitnya? Ya kan? Belum tentu itu kehendak Tuhan. Hati-hati. Satu orang dengan orang lain, caranya Tuhan unik. Unik Tuhan. Tuh lihat, Eliezer itu, pembantunya Bapak Abraham. Pergi cari istri untuk Ishak ya. Iya Pak, dia pergi. Sampai di kampungnya Nahor itu, sampai di sana,
tua, orang udik, pengetahuan tidak ada, gampang dia. Tuhan kasih cara yang gampang. Tidak ada biro jodoh dulu, nggak ada. Dicari seorang istri, umur segini, kuning langsat, ya, agak sipit, begini-begini. Untuk seorang laki-laki, Ishak, bapak Abraham, kaya raya, begini-begini. Nggak ada koran, mau di koran di mana? Caranya gimana? Sampai di dekat mata air, di sumur, dia berdoa di situ. Nah, berarti kan, dia doa. Bapak Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Tuhan, terjadilah begini. Waktu aku berdoa, jikalau ada seorang anak gadis datang memberi aku minum dengan buyungnya, dan onta-ontaku juga diberi minum, itulah istri untuk tuanku Ishak. Amin. Datang Ribka, pas ya. Yang lain nggak ada, Ribki, Ribko nggak ada, Ribka aja, satu aja saudaraku. Ya. Datang Ribka, gitu. Dikasih minum, ontanya pun dikasih minum. Dari mana engkau? Keturunannya Nahor, begitu. Paste. Tuhan berkenan menyatakan sangat sederhana kepada orang tua yang sederhana. Bisa nggak? Bisa, nggak boleh baku. Zaman sekarang saudara cari pacar kayak gimana? Oh Pak Eliasar begitu carinya ya, di sumur ya. Nah cari sumur lah sekarang, cari sumur. Di pinggir-pinggir Surabaya masih ada sumur itu, cari saudaraku. Yang belum menikah, yang sudah 35, 38, sudah mau expired itu. Nah ke sumur sekarang, ke sumur. Berdiri di situ, besok pagi-pagi biar nggak ada orang dulu, berdiri di situ, di sumur itu. Berdiri, doa di situ. Tuhan Yesus belum kawin, udah mau expired nih. Berhubung air sumur kotor, kena lumpur lapindo Tuhan. Kalau ada satu anak gadis, kasih aku minum teh botol aja. Itulah istri yang engkau berikan kepadaku. Amin. Datang perempuan buta, kawin sama dia kamu. Di kota segede begini cari pacar jangan di sumur, di gereja. Di sumur ketemu kodok. Saudaraku, nggak cocok kan? Nggak cocok. Jadi banyak cara begitu. Sini banyak banget kan begitu. Jadi cara Tuhan 1001 macam cara. Masing-masing Tuhan mau. Oh kamu ini mesti begini nih modelnya. Kok nggak tahu. Yang kayak gini nih harus dicambuk dulu baru dia ngerti. Macam-macam. Ada orang bandel bukan main. Marga Au namanya Ban. Nah, saudara. Jadi si Au Ban, saudaraku. Kalau nggak dicambuk dihajar dulu baru tobat. Oh itu kehendak Tuhan, nggak mau dia. Nah, salah satu si Au ini dihukum dulu, dibuat susah dulu, sakit dulu, baru Tuhan baru bisa tahu kehendak Tuhan. Kok nggak akan tahu gitu. Jadi cara Tuhan memberitahu kita itu progresif, dinamis, unik loh. Masing-masing punya keunikannya sendiri, begitu. Cara Tuhan, ajaib sekali. Nah kalau demikian paling tidak Pak Antoni, harus ada ini ya Pak ya. Harus ada mengerti kehendak Tuhan kan juga harus ada rambu-rambunya. Selain daripada tanda, harus ada rambu-rambu hukum secara umum yang harus kita ikuti. Ada. Tadi lihat, Bapak Abraham sudah tua, dia panggil pembantunya. Sini. Taruh tanganmu di pahaku. Aku ambil sumpahmu. Apa sumpahnya? Dia ngomong begini. Bersumpah ya, demi Tuhan yang empunya langit dan bumi. Kamu tidak mencarikan istri dari perempuan Kanaan ini untuk anakku. Tapi cari di tempat nenek moyangku, saudaraku Nahor di sana. Tuh lihat tuh sumpahnya. Pembantunya bilang, iya aku bersumpah. Artinya apa? Khusus mengenai pacar, nanti saya kembangkan cara berpikir. Mengerti kehendak Tuhan, masuk dulu ke dalam langkah, mengerti kehendak Tuhan secara umum dulu. Abraham masuk secara umum, ingat ya, gak boleh perempuan Kanaan, orang kafir. Tidak sama imannya. Bukan masalah ras saja, tapi sana itu saudaraku yang menyembah Allah Yehova. Ingat tuh kamu sumpah ya, cari di situ. Sudah masuk dalam kehendak Tuhan secara umum. Saudara seiman, begitu. Boleh masuk kehendak Tuhan. Gitu. Susahnya anak muda sekarang, ya. Mau cari pacar bukan tanya dulu agamamu apa, jatuh cinta dulu baru tanya. Susah.
Udah jatuh cinta susah. Agama udah cinta, mau punya agama nggak pusing. Orang tidak pentingkan Tuhan dulu, yang pentingkan apa? Pokoknya aku suka, nanti jadi susah. Tidak masuk kehendak Tuhan secara umum, kan begitu? Iya. Pacarin istri orang itu pasti bukan kehendak Tuhan, kehendak setan tuh, saudaraku. Nggak masuk kategori umum kok, ya kan? Pacarin suami orang, rebut istri orang, rebut suami orang, itu pasti bukan kehendak Tuhan secara umum, pasti. Dagang yang nggak benar, yang tahu dagangnya sudah jahat, jangan doa, itu pasti bukan kehendak Tuhan. Harus ada kehendak umumnya dulu, benar nggak? Pak Antoni, kehendak Tuhan secara umum di mana carinya? Ini segede begini, kurang. Nanti suruh Tuhan tambahin lagi 2 biji lagi. Kan segede begini. Jangan engkau mengingini barang temanmu, di istri dia cuma 1, kamu rebut istrinya, kehendak Tuhan itu? Bukan. Ini segede begini. Contoh, seorang pilot di pesawat, dia lihat pesawatnya di koridor, di layar itu ada koridor, garis koridor. Nah, pesawatnya harus di tengah-tengah koridor, dia harus perhatikan itu. Pesawatnya nggak boleh keluar. Kalau keluar dari garis koridor, berarti pesawat itu bahaya, bisa nabrak. Gitu. Mau tahu kehendak Tuhan? Bisa. Di dalam koridornya Tuhan dulu. Gitu caranya. Jadi enak kan? Jadi gampang kan? Kan begitu. Jadi gampang. Kalau dagang yang tidak benar, jangan doa. Itu sudah pasti tidak di dalam koridor Tuhan. Lebih ekstrim, saya paling suka pakai contoh ekstrim. Kalau buka pantai pijit, tahu kan? Tempat mesum, saudaraku. Jangan tanya-tanya kehendak Tuhan. Itu pasti enggak itu. Enggak ada di Alkitab tulis, berdaganglah engkau buka pantai pijit. Enggak ada, saudaraku. Enggak ada. Jangan minta kehendak Tuhan. Doa pun susah. Jangan doa. Jangan cari Pak Pendeta doa ya. Doa sendiri. Doa sendiri pun susah. Gimana doanya yuk? Tuhan berkati pantai pijitku. Tambahkan hidung-hidung belangnya. Kan susah. Doa minta hidung belang. Kan gitu. Jangan. Pasti bukan kehendak Tuhan. Udah mulai gampang ya. Terbuka pikiran kita ya. Oh gitu ya Pak. Iya. Iya. Caranya begitu. Mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada kehendak umum dulu, ingetin, jalani, begitu. Pemuda-pemudi, mungkin saudara berkata, Pak, jadi gimana? Aku sudah jatuh cinta sama dia, agamanya lain. Tugasmu jadinya sekarang, pertobatkan dia dulu. Pak, nanti kalau sudah kawin aku injili. Jangan. 1000 hanya 1 yang jadi, kamu yang ikut dia nanti, begitu. Jangan, itu kata-kata kiasan kuno itu. Resiko karena you sudah suka sekarang. Buat dia percaya Tuhan, injili dia sampai dia mau percaya Tuhan baru merit. Kan begitu. Kalau mau tahu kehendak Tuhan, kan seperti itu. Ada pasangan muda-mudi, ya, sudah pacaran. Nah, sama katakanlah itu kehendak Tuhan. Tapi sementara bulan 12 mau merit, waktu yang dilewatin dengan berzina, sudah bersetubuh. Memang jodoh itu kehendak Tuhan, tapi dilalui dengan dirusak. Tindakan itu bukan kehendak Tuhan, hancur itu. Baca Kompas belakangan ini, berapa pasangan di Amerika yang mau hidupnya mau sendirian, gak mau merit. Berapa yang mau kumpul kebo itu kerbau, ya kan? Berapa yang tidak mau kawin, hanya mau free sex saja. Wih, banyak bukan main. Berapa banyak kaum gay, homo yang merit sama-sama? Berapa? Banyak. Itu salah satu. Kenal gak Elton John, penyanyi terkenal itu? Dia menikah. Nah, kalau gay, homo merit, saudaraku, harus ada salah satu pasangannya yang memainkan peran istri. Harus ada. Elton John jadi istri. Lihat pernikahannya. Dia pakai gaun pengantin. Itu laki. Ampun, saudaraku. Dia pakai gaun pengantin. Diberkati di gerejanya lagi, pendetanya juga kacau. Diberkatilah engkau, mau lahir apa? Kecoa juga nggak akan lahir. Itu laki-laki itu dua-dua itu. Di Jakarta, di Jogja ada, di Jakarta ada orang-orang kayak gitu, banyak. Apakah itu kehendak Tuhan? Bukan. Coba bayangin, saya khotbah di radio tentang marriage, goal daripada pernikahan sebelum nikah. Ya.
Dari 90, 100 SMS yang masuk, yang punya kasus begitu, 90 sudah terlibat perselingkuhan. Mau jadi apa masa depan kita? Ayo, anak muda kita udah begitu. Mau jadi apa? Generasi kita udah rusak. Nanti anak-anaknya diajarin, gak apa-apa kok. Papa juga gitu. Hancur. Kekudusan mana? Gak ada orang menghormati pernikahan lagi. Jadi apa gereja? Jadi apa kita anak Tuhan? Hancur. Jangan-jangan di sini juga ada. Belum married you sudah bersetubuh. Jadi apa? Saya pernah layani kok. Satu anak muda SMS saya, telepon saya. Pak Antoni, rasanya untuk zaman sekarang, kalau orang pacaran tidak bersetubuh, nggak ada bukan zamannya lagi, Pak. Aku jawab, kurang ajar. Saya tutup teleponnya. Mana boleh begitu? Mau cinta Tuhan nggak? Tapi nyanyinya bagus. Nyanyinya kusyuk, ya kan? Sayang Tuhan. Keluar setan semua kita. Hidupnya nggak benar. Enggak mencerminkan kita anak Tuhan. Nggak mencerminkan. Cara hidup kita nggak mencerminkan. Suatu hari di bandara di luar negeri, ada beberapa bisnismen sibuk mau kejar waktu, takut pesawatnya telat, nggak keburu kan. Waktu mereka lewat, kesenggol di pinggir bandara itu ada orang buta cacat jual coklat and candy. Candy, kesenggol, jatuh barangnya. Mereka sudah nggak peka. Yang terakhir peka, tunggu kalian jalan dulu. Kita jatuhin barang orang nih. Diambilin, taruh di tangannya. Maaf ya. Orangnya tanya apa? Tahu nggak orang buta itu? Are you Jesus? Kok baik? Saya udah sering disenggol orang. Who care? Gak ada yang peduli. Kok baik ya? Yang baik Yesus. Aku Kristen. Kalau aku bukan Kristen, aku sering dengar orang puji-puji namanya. Pasti kalau kamu bukan Yesus, pasti muridnya Yesus. Kapan kita tanya, orang tanya kita, kamu Kristen ya? Pacaranmu kok baik? Rumah tanggamu kok baik? Kamu Kristen ya? Kapan yuk? Are you Jesus? Kapan? Atau orang tanya kita, are you Satan? Kok dagangmu jahat banget? Kok rumah tanggamu hancur banget? Kok kamu ngomongnya kayak gitu modelnya? Ayo, biar tahu. Hancur pemuda-pemudi kita. Dari 100 mempelai yang menikah, dalam ring 1 tahun itu berapa persen yang sudah berzina? Banyaknya bukan main. Sudah hilang kehormatan kepada menghargai pernikahan. Wah, mau jadi apa? Itukah kehendak Tuhan? Jawabnya tidak. Pasti tidak. Kehendak Tuhan gak kayak gitu. Pacaran itu kehendak Tuhan, bisa itu kehendak Tuhan. Tapi lewatinnya dengan perzinahan itu bukan kehendak Tuhan. Salah kita sendiri sih. Pacaran gak mau pikir baik-baik. Pacaran boleh nggak pegang tangan pacar saya? Boleh, pegang tangannya. Yang lain-lain jangan dipegang. Ya kalau pacaran ya pegang tangannya mesra dikit. Kalau nyebrang ya gandeng dia. Kan begitu, itu namanya orang pacaran. Nggak mungkin kalau mau nyebrang pacar kita giniin. Nyebrang. Itu kan kambing. Itu kan kambing tuh. Pegang tangannya boleh nggak? Boleh. Pacaran di rumah pacar, taruh di ruang umum. Pacarannya di situ duduk ngomong, ngobrol. Yang orang bisa gampang masuk, orang tiba-tiba masuk supaya menjaga kita ini. Ini enggak. Pacaran di rumah pacar tuh, pacaran di mana? Di ujung lorong sana jauh banget. Anjing pun malas ke situ. Sebentar lagi berzina lah. Sengaja nanti baru bilang, Tuhan kok kayak gitu ya? Tuhan kenapa setan goda aku? Setan pun marah. Dikit-dikit gua. Yang genit kamu, setan pun aku terus yang salah. Kan begitu. Kehendak Tuhan lewat apa? Kehendak umum dulu. Kita dagang ini benar gak? Motivasinya sudah jahat. Motivasinya sudah jahat. Pinjam uangnya sudah tidak benar. Itu bukan kehendak Tuhan tuh. Kerja baik-baik, gaji 1 bulan 3 juta. Baik itu kerjanya bagus, ditawarin. Gaji double 6 juta. Tapi kerja sampai tengah malam, kerja yang gak baik, itu jelas bukan kehendak Tuhan. Jangan doa lagi, pasti. Jangan doa lagi. Walaupun gajinya tinggi, tidak usah doa.
Bodohlah kita orang Kristen. Kerja yang bagus-bagus diganti dengan kerja yang gak baik hanya karena gajinya lipat. Paling bodoh itu orang. Kayaknya Tuhan sudah tidak mampu berkati kita. Padahal nyanyinya selalu Tuhan itu sumber kuatku, sumber apaku. Begitu. Jangan mau. Tuhan bisa berkati kita kok. Jalan lurus, orang itu akan diberkati Tuhan. Amin. Sedikit yang amin. Pak, aku mau miring. Miringlah, silakan. Gak apa-apa. Ngerti kehendak Tuhan harus apa, saudaraku? Ngerti dulu kehendak umumnya kayak apa. Itu penting. Poin berikut, mengetahui kehendak Tuhan harus plus tanggung jawab manusia. Itu penting. Kenapa? Walaupun sudah ada di dalam kategori kehendak umumnya Tuhan, kita bisa salah pilih. Bisa. Maka harus ada plus tanggung jawab. Contoh, Pak Antoni suatu hari dikasih tahu Tuhan, jelas bukan main, Tuhan ngomong. Ya bukan lewat mimpi, saya nggak mau lewat mimpi, takut mimpi saudaraku. Lewat ngomong, Antoni ada apa Tuhan Yesus? Istri yang kamu nikahi 7 tahun yang lalu, sesungguhnya itu bukan tulang rusukmu. Kamu salah, ada satu lagi itu kamu salah pilih. Oh iya gitu ya Tuhan. Besok pagi aku bangun, ku panggil istriku. Ma, sini, aku salah pilih ma, sorry ya. Rupanya Tuhan bilang kamu tulang kaki ini, Ma. Aku kembalikan ke orang tuanya. Mau orang tuanya? Mana mau. Stok lama balik. Mana mau dia. Ngomongnya apa? Tuhan, walaupun dia bukan tulang rusukku, tapi selama 7 tahun dia baik. Dia setia. Dia jaga anak-anakku. Aku mau mengasihi dia seumur hidup. Tuhan langsung bilang, good. Gitu. Bisa salah mengerti kehendak Tuhan, tapi harus ada tanggung jawabnya. Tuhan senang diberkati juga, gitu. Nggak boleh hilangin poin satu ini, saudaraku. Penting bukan main. Mulai jelaskan, mengerti kehendak Tuhan, pelan-pelan kita mulai dibukakan. Oh begitu, selama ini aku kusut Pak. Iya apa nggak kusut? Wajahnya sudah kusut, kan begitu. Makan nggak makan, kan begitu. Doa pokoknya Tuhan yang jadi harus pakai ini nggak dipakai. Mana bisa? Pakai logik, pakai iman, pakai perasaan mengerti kehendak Tuhan. Kan begitu. Harus disertai tanggung jawab. Gitu. Nah harus ada lagi. Kehendak Tuhan selain disertai tanggung jawab, kehendak Tuhan harus juga, saudaraku, berani melangkah untuk mengerti kehendak Tuhan. Penting. Step forward, melangkah ke depan. Itu harus ada. Ada orang yang mengenal kehendak Tuhan tidak mau langkah-langkah, nggak mau maju-maju, pasti dia tidak tahu kehendak Tuhan. Ma, dagang ini benar gak ya nanti salah, udahlah duduk aja lah ma, pasti dia nggak tahu dagangnya apa nanti. Seorang wanita mau cari pacar, udah banyak yang suka dia, tapi doa terus, 3 tahun doa doi, siapa yang mau? Udah 5 orang yang lamar nggak mau, iya Pak. Aku takut salah pilih, ngakunya insinyur, ngakunya jual beli mobil, jangan-jangan jual beli ikan cupang lagi Pak. Lihatnya sih ganteng, jangan-jangan dia sakit lagi Pak. Terus doa, kapan meritnya? Kehendak Tuhan terbuka nggak? Pasti tidak. Ikut ibadah, ikut langsung pulang. Sampai di rumah duduk sendiri, di rumah aja terus. Kapan dapat jodoh? Temannya si Dogi aja. Kapan dapat jodoh? Tuhan pun dibuat bohwat. Bukan aku gak mau kasih kamu di rumah terus. Gimana bisa dapat jodoh? Di sini ikut doa, genit dikit, senggol dikit, besok jadi kok saudaraku. Senggol dikit, senyum dikit, agak kasar dikit, genit dikit, begitu. Pasti laku. Kan begitu. Mulutnya diam cembetut, kaku begitu saudaraku. Orang takut, senyum dikit, kan begitu. Menjadi susah kan? Itu yang kita buat salah sendiri, udah ada orang mau, kita tetap aja tidak mau, tetap aja takut. Ya enggak berani melangkah, mana bisa kenal kehendak Tuhan. Saya ada layani satu orang di Jakarta. Ibu ini cantik loh, umur 36. Sekolahnya tinggi, bagian finance satu perusahaan besar. Sebenarnya saya layani adiknya, tapi pas dia ada cerita, belum married, kapan mau nikah? Belum ada Pak. Selama ini ada yang suka kamu nggak? Ada 5. Kenapa nggak mau? Takut Pak. Kamu udah 36 loh. Sebentar lagi expired loh. Masih cepat.
Iya Pak, takut Pak, ada yang mau, tapi ini orangnya kurus. Kurus kenapa? Kurus kan juga bagus, yang penting jangan sakit, kan begitu. Gemuk belum tentu sehat, kan begitu. Kurus kenapa? Soalnya Pak, dalam mimpiku Tuhan kasih aku lihat pacar yang suka aku itu, yang nanti pacarku itu gemuk. Jadi dia ketemu yang kurus, ini bukan dia pakai mimpi, kan bahaya. Dikit-dikit mimpi, dikit-dikit mimpi. Aku tanya, nanti suatu hari kamu mimpi pacarmu itu gemuk dan kudisan. Kamu cari yang kudisan ya. Dikit-dikit mimpi, dikit-dikit dia pasti nggak kawin. Percaya saya, kalau dia tidak berubah, nggak akan kawin. Takut dia. Di Jakarta ada yang suka kamu nggak? Ada Pak, 2. Cantik ini ibu ini. Ada. Kenapa nggak mau? Takut banyak orang jahat sekarang. Susah dia merit. Jatuh cinta itu harus trust orang. Dia tidak bisa percaya. Mana bisa jatuh cinta? Dia akan sulit loh. Saya bilang, saya nggak sering ketemu kamu, mungkin sekali ini aja. Ingat kalimat saya. Kalau you tidak berani melangkah, sampai kapanpun you tidak akan menikah. Percaya saya. Selalu perhitungan ini tuh selalu begitu. You tidak akan married. Pokoknya lihat, orangnya baik, bukan istri orang, bukan suami orang, baik, seiman, sudah dalam kategori umum, kehendak Tuhan, langkahlah bersama dia. Gitu. Kamu 36, cari yang 40, kan bagus. Jangan cari yang 20, itu problem nanti. 36, 20 tahun, 56. Yang 20 tahun baru 40. Laki-laki lagi segar, wanitanya udah layu, jadi masalah nanti. Kawin sama yang 40, agak matang. Yang nggak ada keluarganya, memang orang baik-baik. Ya jangan sampai nggak ada hidung, hidungnya juga harus ada supaya bisa napas dia, kan begitu. Meritlah, jangan takut ini takut, pasti nggak kawin. Ngerti kehendak Tuhan itu, jangan-jangan kita ada yang begitu kan? Selalu takut, mau dagang pun takut, mau apa pun takut. Ya pasti you tidak akan tahu, pasti tidak akan tahu. Saya kasih contoh Alkitab, Musa. Waktu dia membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan? Keluar dari tanah Mesir, sudah buat 10 tulah, keluar sampai di depan laut, gak bisa lari lagi. Orang-orang Israel itu marah, ngapain kamu bawa ke sini? Lebih baik kami mati di Mesir. Gimana? Sementara di belakang udah terdengar suara kuda, tentara Raja Fir'aun, udah kejar pakai lembing, pakai tombak, pakai kuda. Gimana? Bingung Musanya. Dia ngapain? Dia angkat tongkatnya. Allah Yehova, tunjukkan jalanmu. Dia melangkah ke depan, dia tunjukkan itu tongkat, laut belah. Kehendak Tuhan baru nyata ketika dia melangkah. Kan begitu. Coba kalau Musanya takut, ya, tunjuk enggak ya, tunjuk enggak, mati semua. Ya kan? Kadang-kadang kita gitu kan, jadi bingung juga gimana itu kehendak Tuhan, bukan kita sendiri yang ragu terus. Perhatikan prinsip ini. Sudah dalam koridor kehendak Tuhan secara umum, melangkah ternyata salah, Tuhan tolong. Ingat kalimat ujungnya, Tuhan tolong. Di luar kehendak Tuhan secara umum, melangkah salah, Tuhan hukum, bedain. Gitu. Tuhan itu baik loh. Dia tahu kita sudah dalam kehendak dia akan jaga loh. Bisa nggak di antara kita mendapat istri yang bukan kehendak Tuhan? Bisa, tapi sudah masuk kategori kehendak umum, nggak apa-apa. Bisa. Bisa sekali, kan begitu. Ya. Pak Antoni dulu, waktu mau melayani Tuhan di Jakarta, mulai mendirikan lembaga, saudaraku, dapat pinjaman dari Jepang, 11 miliar, proposal. Appraisal saya sudah siapkan semua, pinjaman dari luar, saudaraku. Semua prosedurnya sudah oke, 7 tahun grace period, nggak bayar. Tahun ke-7 baru, tahun ke-8 baru bayar 1% bunga. Bagus kan? Semua udah baik. Saya udah tanya gedungnya, udah pergi lihat semua gedung, saya beli 8,5 miliar. Dapat AC, kemudian saya akan beli lift satu lagi paling 500 juta. Semua udah oke. Harus doa. Kehendak Tuhan bukan ini. Semua udah oke. Lihat secara umum enggak? Iya. Tujuannya apa? Untuk Tuhan melayani. Itu udah secara umum. Tapi aku doa lagi. Tuhan, ini kehendak umumnya udah benar. Tapi uang itu dari sana benar enggak? Kan enggak tahu.
bisa aja money laundering, kan begitu? Kita nggak tahu uang negeri, bisa aja uang apa kita nggak tahu. Gimana Tuhan? Tuhan begini deh, aku tidak banyak pengalaman tentang ini. Kalau itu tidak benar, Tuhan cut aja. Aku mau terima kok, nggak apa-apa. Kadang-kadang keinginan itu terlalu besar. Tuhan, aku mau kok. Tuhan, batalin aja Tuhan. Begitu, daripada aku salah langkah. Doa ada. Nah, mulai belajar, lihat koridor. Di Alkitab, prinsip bangun gereja, dari kecil, makin lama, makin besar, uangnya makin banyak, baru bisa bangun gedung gede. Gak ada orang tiba-tiba gede, pinjam uang, kacau nanti. Jadi kalau udah begitu kan mau bayar utang. Pak Antoni khotbahnya tiap minggu apa? Nagih utang, kamu mau dengar? Ketemu orang kaya, muka aku jadi kuning dan panjang, tiap hari minta uang, kan kacau. Akhirnya saya bilang, enggak teman-teman satu timku banyak yang pergi, udah dibuat baik-baik, enggak mau. Orang tinggal sign, enggak mau. Enggak, selesai. Banyak yang pergi, silakan. 2 tahun belakangan ini baru ketahuan. Itu sindikat. Tuhan baik ya? Baik. Langkah yang pas. Tuhan, jangan sampai aku ditipu orang. Aku enggak pengalaman, Tuhan baik loh, gitu. Ya. Tapi kalau hatimu, wah udah pas banget nih, uang udah datang ini, miring-miring nggak dikit nggak apa-apa lah. Nah nanti susah lah hidup. Begitu. Jangan coba. Mengenal kehendak Tuhan, berani melangkah. Baru kita lihat kehendak Tuhan. Berapa banyak yang bingung ayo dalam hidupmu? Banyak sekali. Bingung. Kenapa? Selalu kita merasa ini sudah pas, tapi gimana ya? Ingat, pergumulan mengenal kehendak Tuhan itu selaku ya, pergumulan itu nggak pernah selesai, pasti. Dan sudah dengar khotbah hari ini tidak bisa menjadi satu patokan. Wah, aku udah pasti tahu. You dengar 10 tahun pun masih tetap samar-samar pencarian kehendak Tuhan. Gitu. Udah 20 tahun di gereja ini masih ada bingungnya Anda karena Tuhan besar. Itu. Paling-paling kita sudah di koridor umum. Makasih Tuhan. Gitu. Itu udah baik tuh. Udah baik. Menikah dengan istri orang pasti bukan kehendak Tuhan. Kerja dengan tidak benar pasti bukan kehendak Tuhan. Penipuan semua pasti bukan kehendak Tuhan. Jangan masuk di situ, saudaraku. Kerja baik-baik, kan begitu. Itu baru bagus. You sudah miring, sudah salah, jangan doa lah. Itu sudah pasti enggak, sudah ada koridornya kok. Menikah baik-baik, jalani baik-baik, Tuhan bisa pimpin dengan baik. Bangga lu kalau menikah hidup kudus, jalan berdua dengan pasangan kita di gereja. Indahnya hidup itu. Tapi berapa persen yang mau begitu? Yang lain sudah hancur semua. Hancur. Mau jadi apa? Kemarin dari radio SMS saya agak kasar sih ngomongnya. Jadi anak orang sudah hamil tidak mau diberkati gimana Pak? Ngomongnya kasar. Dari kalimatnya aja sudah salah. Anak orang sudah hamil tidak diberkati gimana? Berarti karena sudah hamil, bohwat harus diberkati. Pada pemberkatan pernikahan itu harus prinsip. Sekarang yang prinsip dikorbankan karena sudah hamil. Harus dibalik cara tanyanya. Kalau anak orang sudah hamil, layak enggak Pak diberkati? Baru benar tanyanya. Jadi pernikahan itu prinsipnya harus diagungkan dulu. Jangan prinsipnya diturunin. Udah hamil, berkati. Enak banget. Yang Tuhan punya yuk korbankan, yang dosa punya yuk tunjukin, ini udah hamil nih. Enak banget. Udah gede begini tanya Tuhan masih layak enggak ini? Kok layak di gereja atau di mana? Kok enggak layak? Iya ya. Terbalik cara tanyanya, ngomongnya enak banget. Udah hamil jadi gimana kok tidak diberkati? Saya balik jawab gitu. Lain jawab, bertanyanya harus dibalik, saya bilang. Dibalik, ya. Udah hamil gitu, layak enggak diberkati? Baru bagus. Pernikahan itu prinsip. Itu dia. Berbanyak orang mau begitu. Kita doa, kita puasa, mengetahui kehendak Tuhan. Kan begitu. Kalau udah doa, udah puasa masih bandel, kan susah. Pak, aku sudah jatuh cinta sama suami orang. Potong hatimu. Jangan bermati, potong, nanti mati, saudaraku. Ya. Potong. Jangan ketemu dia lagi, jangan ketemu. Tuhan beri saya seorang pasangan yang baik, yang bukan suami orang. Tuhan kasih, Pak, aku terlanjur jatuh cinta, itu bukan kehendak Tuhan. Buang, itu adalah kehendak manusia. Buang. Berani?
Gak bisa Pak, kelanjur cinta, tambah susah lah engkau nanti. Itu rumah tangga orang tuh. Rumah tangga orang. Jadi anak Tuhan harus peka dalam hal begitu. Silakan bergumul ya, saya nggak tahu pergumulan you apa. Dagang saudara, bisnis saudara, hidup saudara, anakmu mau menikah, kehendak Tuhan bukan itu. Ada satu di Surabaya ini, Pak Antoni, pemudi, saya udah punya pacar, tapi orang tua saya nggak setuju. Kenapa? Pacar saya tidak kaya Pak. Papa mama saya mau saya sama orang kaya. Jadi gimana? Mama saya nggak suka sama teman saya ini karena mulutnya agak gede. Mamaku asal lihat mulutnya mau muntah. Gitu ya. Saya bilang, jadi gimana? Boleh nggak aku kawin tanpa orang tua? Jangan. Mamamu gimana? Dulu dia nggak suka, sekarang udah mulai lunak. Nah, lewat mama, yakinkan mama bahwa mulutnya yang gede itu bukan kanker, memang dia gede, begitu. Yakinkan mama, nanti mama tembus ke papa. Papaku malah mau jodohin sama temannya yang kaya, Pak. Gampang, suruh papamu yang kawin aja. Orang yang mau kawin anak orang tua juga kadang-kadang keterlaluan. Ya, jadikan anak dia menjadi objek, menjadi sesuatu. Janganlah. Biarkan anakmu temukan cinta yang sesungguhnya. Bagus dalam koridor Tuhan. Biarlah dia merit. Kita mau cita-cita. Pokoknya anakku harus kawin sama dokter, kawin sama ini, kawin sama ini. Gak usah. Biarkan dia temukan hidupnya. Yang penting baik. Kan begitu. Kadang-kadang kita orang tua salah. Jadi susah semuanya. Pokoknya kamu tidak nikah sama anak orang kaya, jangan sebut papa. Papanya juga tidak ngaca, papanya mulutnya rusak banget, anaknya juga rusak banget. Mau sama orang kaya, siapa yang mau? Kecuali anak cantik dia masih bisa bangga, tapi kan juga nggak bagus. Untuk apa? Banyak loh kasus begitu. Untuk apa? Nggak bagus. Selalu budaya itu ada. Masih ingat ilustrasi saya? Mary mau menikah, harus cari pacar. Ada dua pria datang kepada dia. Haha, ini dia. Masih ingat ya? Pria pertama, Johnson namanya. Kalau sama namamu bukan langkau, saudaraku ya. Johnson namanya. Kaya, tapi umurnya lak cap go. 65, datang bawa BMW buat menarik wanita. Oh hebat kan? BMW. Kaya, punya pabrik, punya itu. Kaya, mau sama si Mary. Mary umurnya 25. Bergumul Mary. Ini kehendak Tuhan bukan. Satu lagi, ini bukan Johnson, Johnny, saudaraku. Umur 28, bukan orang kaya. Salesman obat, pegalinu, rematik, encok. Nah itu dia. Sebulan 2,5 juta lah gajinya. Belum bayar kos, ya sisa 1 bulan saving 200.000 lah begitu. Kalau PHK mati langsung dia, saudaraku. Ya. Yang dia suka si Johnny. Tapi gimana masa depannya? Nanti di PHK gimana? Kan begitu. Kehendak Tuhan ini bukan. Bergumullah si Mary. Biasanya mama jadi tempat sharing. Mah, gimana mah? Mama mulai ngomong. Coba tebak-tebak pikiran mama. Mer, kita orang susah. Kan gitu? Iya. Lihat adik-adikmu masih banyak yang mau sekolah. Mulai tangkap ujung-ujungnya. Kan gitu. Kasihan papamu jual babi terus di pasar. Pak, mama juga sekali-sekali ingin naik mobil bagus. Makin jelas. Kan begitu. Dia tambahin kalimatnya, Mer, cinta bisa dipupuk. Makin jelas ya. Kawinlah sama engkong itu. Kawinlah. Ya kan? Itu kehendak Tuhan? Bukan. Kehendak mama. Mengkorbankan anak. Kasihan ya. Si Mary bergumul, benar juga kata mama, aku kawin sama Johnny belum tentu masa depan bagus. Adik-adik terlantar semua. Aku kawin sama Johnson, dia kaya. Orang tuaku bahagia. Kan begitu? Ya. Apa semua ada. Dia udah 65. Paling aku kawin sama dia 3 tahun, matilah dia. Kan begitu. Hidup kayak gini kah? Nggak usah. Lebih baik makan Indomie berdua, tapi saling mengasihi, itu jauh lebih indah hidup. Gitu.
Susah nggak Bapak? Yang penting Tuhan, kami saling suka, kami jalan dalam kehendak-Mu. Itu lebih indah daripada you pegang uang juta-jutaan, engkong, yang giginya sudah nggak ada. Ya. Ngapain? Kamu bukan nikah dengan orang, kamu nikah dengan uang. What for? Gumulin baik-baik. Semua bisa mengenal kehendak Tuhan dengan baik, asal engkau ikuti prinsip-prinsip begitu. Eliezer sukses itu. Bawa Ribka pulang. Mari kita berdoa. Saat teduh sebentar, tenang sejenak. Naikkan doa masing-masing mengenai kehendak-Mu, mengenai rencanamu. Minta Tuhan beritahu kehendaknya kepadamu. Silakan berdoa. Cari suami, cari istri, berdagang, melayani, mau jadi hamba Tuhan. Minta doa sama Tuhan. Sudah jalan belum di koridor umum? Silakan berdoa. Doa masing-masing.